Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Fajar dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan model matematika yang berjudul Model Kecanduan Pembelian Produk setelah menonton live TikTok Shop pada mahasiswa FMIPA Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christina Agustin Laponita Simbolon, kemudian ada Joseph Ken Subianto Junior, kemudian ada saya sendiri, Muhammad Hakan Syukur, dan yang terakhir ada Wada Yuliana. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari pemodelan kelompok kami. Latar belakangnya, pesatnya perkembangan sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM membawa banyak perubahan dalam kehidupan keseharian manusia. Terlebih setelah pandemi COVID-19, segala aktivitas kita lakukan melalui jejaring sosial yang memerlukan internet, khususnya dalam hal berbelanja. Masyarakat sekarang lebih memilih untuk belanja via online karena lebih menghemat tenaga, atau kita bisa sebut nggak perlu pergi ke tokonya langsung dan lebih murah untuk gratis atau dari rumah sendiri kita dapat langsung ikut barang yang ingin kita beli. Selanjutnya, salah satu aplikasi yang sering digunakan atau umum digunakan untuk membeli barang atau produk adalah TikTok. Pada aplikasi TikTok sendiri, itu terdapat fitur yang bernamakan Live TikTok, yang di fitur tersebut kita bisa gunakan untuk berjualan. Nah, masyarakat khususnya dan mahasiswa pada umumnya sangat suka untuk menggunakan aplikasi Live TikTok Shop untuk membeli produk karena harganya yang ramah terhadap kantong pelajar. Hal itulah yang menjadi motivasi kami untuk melakukan pemodelan terhadap kecanduan pembelian produk di live TikTok Shop pada mahasiswa FMIPA Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Kami ingin melihat apakah mahasiswa FMIPA Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2020 memiliki tingkat kecanduan yang tinggi pada pembelian produk di live TikTok Shop. Dari matematik yang kami gunakan, yaitu dari pembuatan model ini, kami menganalisis model yang sudah terbentuk dengan mencari titik equilibrium, dan selanjutnya kami ingin melihat apakah mahasiswa FMIPA Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2020 memiliki tingkat kecanduan yang tinggi terhadap pembelian produk di TikTok. Yang kelompok kami gunakan yaitu pada penelitian kali ini kami menggunakan pemodelan SEIN atau Sustainable Expose Impact dan Recover dengan setiap parameternya non-negatif. Kami pun melakukan survei kepada mahasiswa FMIPA Universitas Gadjah Mada yang berangkatan tahun 2020 untuk mendapatkan nilai setiap parameternya. Berikut kami lampirkan link Google Form yang kami gunakan pada penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Christina Agustin, untuk menyampaikan asumsi-asumsi dan pemodelannya. Pada pemodelan yang kami gunakan, terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, sampel yang kami gunakan merupakan mahasiswa FMIPA UGM angkatan 2020. Yang kedua, mahasiswa yang berpotensi menonton live TikTok Shop adalah mahasiswa yang memiliki aplikasi atau akun TikTok dan pernah mendapat review dari mahasiswa yang kecanduan membeli produk
di live TikTok Shop. Atau dengan kata lain, populasi atau mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa yang menonton live TikTok adalah mahasiswa yang pernah berinteraksi dengan mahasiswa yang mengalami kecanduan membeli produk di live TikTok Shop. Yang ketiga, mahasiswa yang kecanduan membeli produk merupakan mahasiswa yang telah menonton live TikTok Shop. Jadi, mahasiswa harus menonton live TikTok tersebut dulu, baru mereka bisa membeli produk di live TikTok Shop. Yang keempat, mahasiswa yang sembuh dari kecanduan membeli produk adalah mahasiswa yang tadinya itu membeli produk, namun setelah lebih dari 1 bulan tidak membeli produk lagi. Dan mahasiswa tersebut dinyatakan sembuh atau recover. Yang kelima, mahasiswa yang sudah sembuh itu dapat berpotensi kecanduan lagi apabila mahasiswa tersebut menonton live TikTok lagi setelah 1 bulan tidak menonton. Jadi ketika dia sudah masuk ke dalam populasi R, recover, itu akan kembali lagi ke E, expose, karena dia akan masuk ke dalam populasi yang menonton live TikTok lagi, dan hal tersebut membuat mahasiswa tersebut memiliki berpotensi untuk kecanduan lagi atau masuk ke dalam populasi infected. Yang keenam, mahasiswa dapat menghapus akun TikTok di setiap subpopulasinya. Dan yang ketujuh, populasinya tertutup, atau dengan kata lain, N sama dengan S ditambah R ditambah I ditambah R. Dan pada model kali ini, kami mengasumsikan bahwa jumlah populasinya itu proporsional, atau N itu sama dengan 1. Nah, dari asumsi-asumsi yang sudah kami buat, dibentuklah diagram fase. Nah, mari akan saya jelaskan lebih lanjut dari populasi-populasi yang tadi. Itu terbentuklah diagram fase seperti yang tertera pada layar teman-teman semua. Nah, yang pertama, di sini ada parameter epsilon. Epsilon merupakan laju mahasiswa yang memiliki akun TikTok. Nah, di sini akan masuk karena dia menyatakan laju mahasiswa atau rasio mahasiswa yang memiliki akun TikTok, maka mahasiswa itu akan masuk ke dalam subpopulasi S, atau S itu merupakan mahasiswa yang memiliki akun TikTok. Nah, sebenarnya di sini itu epsilon dikali N. Namun karena tadi kita sudah mengasumsikan bahwa jumlah populasinya itu proporsional, maka jadinya E dikali 1 atau epsilon. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam populasi S, si S ini mungkin saja akan masuk ke dalam subpopulasi E atau mahasiswa yang menonton live TikTok, pernah menonton live TikTok. Nah, kenapa di sini alpha SI? Karena tadi pada asumsi kita sebutkan bahwa mahasiswa yang menonton live TikTok itu adalah mahasiswa yang memiliki akun dan mahasiswa yang pernah mendapatkan review oleh mahasiswa yang sudah kecanduan atau mahasiswa di sini yang pernah membeli produk di live TikTok. Makanya di sini alpha dikali S dikali I. S dikali I merupakan menyatakan bahwa adanya interaksi antara populasi di S dan I. Nah, di S tadi itu ada laju keluar, panah keluar, yaitu mu dikali S, karena tadi pada asumsi kita sebutkan bahwa mahasiswa mungkin saja menghapus aplikasi atau akun TikTok-nya. Jadi, mu dikali S, karena mu menyatakan rasio mahasiswa yang menghapus akun TikTok. Di E juga ada arah keluar, karena mungkin saja ketika dia sudah menonton live TikTok, dia memutuskan untuk menghapus TikTok-nya.
Nah, selanjutnya dari E ini akan berpindah ke I apabila mahasiswa yang menonton live TikTok itu memutuskan untuk membeli produknya dan terus-menerus membelinya. Nah, itu ditunjukkan oleh beta di sini. Terus mungkin saja keluar lagi, karena mungkin aja ketika dia sudah membeli produk, kecanduan, dia memutuskan untuk menghapus TikTok-nya. Nah, terus dari I, mungkin saja akan sembuh, yang ditandai sebesar delta rasionya, karena dari mahasiswa yang telah membeli produk TikTok secara terus-menerus lebih dari 1 bulan itu tidak membeli lagi. Nah, itu akan masuk ke dalam populasi yang sembuh recover. Dan dari recover ini mungkin aja dia memutuskan untuk menghapus TikTok. Nah, ini ditunjukkan oleh rasio sebesar mu. Nah, dari asumsi juga kita sebutkan apabila mahasiswa yang sembuh mungkin saja akan berpotensi kecanduan lagi. Makanya ada panah keluar menuju subpopulasi E. Karena dari R ini mungkin aja setelah lebih dari 1 bulan menonton live TikTok lagi. Nah, ketika dia menonton live TikTok lagi, mungkin aja dia akan kecanduan lagi. Nah, ini ditunjukkan sebesar gamma. Dari model-model yang sudah saya jelaskan tadi, dibentuklah atau diperolehlah sistem persamaan seperti berikut ini. Jadi laju jumlah populasi S di sini itu ditentukan oleh yang masuk, yaitu epsilon, dan yang keluar. Berarti kalau dikurangin mu dikali S, dan dikurangin yang keluar lagi alfa SI. Maka didapatlah seperti berikut. Terus laju populasi E atau mahasiswa yang pernah menonton live TikTok ditentukan oleh yang masuk, berarti alfa SI dan gamma R, dikurangin yang keluar, mu E dan beta E. Didapatlah seperti berikut ini. Dan selanjutnya, laju populasi I atau mahasiswa yang kecanduan membeli produk setelah menonton live TikTok ditentukan oleh besar beta E dikurangin mu I dikurangin delta I. Didapatlah seperti berikut ini. Dan yang terakhir, laju populasi R atau mahasiswa yang sudah sembuh atau mahasiswa yang sudah tidak membeli lagi lebih dari 1 bulan ditentukan oleh delta I dikurangin mu R dan dikurangin gamma R. Dengan N-nya adalah total sampel, yaitu jumlah populasi mahasiswa yang memiliki akun aplikasi TikTok, mahasiswa yang menonton, dan I itu mahasiswa yang membeli produk, dan R-nya itu yang sembuh. Sama dengan 1, karena kita asumsinya jumlah populasinya itu proporsional. Nah, dengan variabel yang sudah tadi saya jelaskan ya, SEIR syaratnya non negatif semua dengan keterangan S-nya mahasiswa yang memiliki akun TikTok, E-nya mahasiswa yang pernah mengakses live TikTok Shop, I-nya mahasiswa yang membeli produk setelah menonton live TikTok Shop, dan R-nya adalah mahasiswa yang berhenti berbelanja TikTok Shop setelah lebih dari 1 bulan. Dengan parameter ada epsilon, alfa, beta, delta, gamma, mu, semuanya non-negatif, dan keterangan seperti pada layar teman-teman semuanya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Walda Liliana. Nah, untuk analisis model ini, dari model diperoleh
dua titik equilibrium. Yang pertama ada titik equilibrium bebas kecanduan, yang mana diperoleh E0-nya ini sama dengan epsilon per mu 0,0,0. Nah, dan kemudian untuk yang kedua, terdapat titik equilibrium endemik, yang mana I1-nya itu sama dengan S1, I1, I1, dan R1. Di mana S1, I1, I1, dan R1 seperti yang teman-teman dapat lihat pada layar yang kami tampilkan. Nah, kemudian untuk analisis kestabilan lokal, kami membentuk matriks Jacobian dari titik kesetimbangan bebas kecanduan dan diperoleh matriks D seperti pada layar. Nah, terlebih dahulu akan dicari nilai eigen untuk memperoleh kestabilan dari E0. Nah, untuk mencarinya, kita akan menghitung determinan lambda I dikurangi J sama dengan 0. Untuk proses perhitungannya bisa dilihat pada layar, kemudian diperoleh salah satu nilai eigen lambda itu sama dengan minus mu, dengan nilai eigen yang lain adalah positif. Berdasarkan link Google Form yang sudah kami bagikan, diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah mahasiswa yang memiliki akun TikTok sebanyak 34 orang dari 52 orang yang mengisi Google Form. Kemudian dari 34 orang tadi yang memiliki akun TikTok, sebanyak 30 orang ini pernah menonton live TikTok Shop. Selanjutnya, dari 30 orang yang pernah menonton live TikTok Shop, ada sebanyak 12 orang yang setelah menonton live ini membeli produk di TikTok Shop. Selanjutnya, dari 12 orang yang pernah membeli produk di TikTok Shop, ada sebanyak 8 orang yang sudah tidak membeli produk lagi selama lebih dari 1 bulan, atau bisa dikatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah sembuh. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Joseph Subianto Junior. Untuk selanjutnya, ini merupakan hasil dari jumlah mahasiswa yang memutuskan untuk menonton live TikTok lagi. Ada sebanyak 7 orang dari 8 orang yang sudah sembuh. Selanjutnya, ini terdapat jumlah mahasiswa yang sudah menghapus aplikasi TikTok-nya. Ada sebanyak 9 orang dari 52 mahasiswa yang mengisi Google Form yang kami berikan. Nah, dari hasil Google Form tadi, kami mendapatkan nilai parameter sebagai berikut, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu epsilonnya meningkatkan sebesar 0,65, lalu untuk alfa yang dimana merupakan rasio mahasiswa yang terhadap mahasiswa yang memberikan. Mungkin untuk keterangannya bisa di pause saja teman-teman untuk bagian pertanyaan. Lalu saya memberikan petanya itu sebesar 0,4, lalu deltanya sebesar 0,7, lalu sebesar 0,7 sebesar 0. Lalu dari nilai parameter yang kami dapatkan, kami mencoba untuk mengolah data berikut dengan memasukkan coding pada Python untuk mendapatkan hasil grafik, di mana simulasi ini hasil dari nilai tadi yang berasal dari survei Google. Dan kami memberikan nilai awal, yaitu tes sebesar 34, ini 30, lalu I-nya ada 12, dan juga N-nya 2. Nah, untuk gambar yang pertama di sini adalah grafik dari S, yang dimana pada gambar di samping bisa dilihat terlihat jelas bahwa terjadi penurunan yang sangat tajam terhadap populasi mahasiswa yang memiliki akun TikTok. Namun, kalau bisa kita teliti melihat di bawah sini, semakin seiringnya berjalan waktu, semakin lama terdapat kenaikan sedikit. Oke, untuk grafik yang kedua ini merupakan grafik dari E, yang dimana terlihat jelas bahwa pada gambar grafik ini terlihat kenaikan yang sangat tajam populasi mahasiswa yang seiring berjalannya waktu terjadi penurunan
terhadap mahasiswa yang konsisten. Baik, selanjutnya ini merupakan penggambaran dari grafik I. Terlihat sama seperti yang sebelumnya tadi, grafik I ini juga mengalami sedikit kenaikan populasi mahasiswa yang membeli produk di workshop, namun terjadi penurunan juga seiring berjalannya waktu. Mungkin ini yang terakhir teman-teman, yaitu grafik dari R, di mana grafik ini memperlihatkan yang awalnya terdapat kenaikan populasi mahasiswa yang berbelanja di workshop, namun kemudian terjadi penurunan populasi mahasiswa yang berbelanja di live workshop seiring berjalannya waktu. Nah, mungkin kalau untuk bisa dilihat penggabungan beberapa grafik sebelumnya, bahwa di sini bisa terlihat terjadi kenaikan yang bisa dibilang kenaikan yang biasa pada populasi mahasiswa yang membeli produk dan juga berhenti berbelanja di live workshop. Namun, terdapat juga kenaikan yang tajam pada populasi mahasiswa yang namun kemudian semuanya akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Nah, dari data yang kami dapat dan juga kami olah, kami menyimpulkan bahwa dari penelitian kami ini, mahasiswa FMIPA Universitas Gadjah Mada, lebih tepatnya tahun 2020, tidak mengalami kecanduan yang tinggi terhadap pembelian produk di live TikTok Shop. Namun, mahasiswa FMIPA Universitas Gadjah Mada memiliki kerentanan yang cukup tinggi juga untuk menjadi mahasiswa yang kecanduan terhadap pembelian produk setelah melakukan workshop. Karena tingkat mahasiswa yang membeli ke ampun dan cukup tinggi. Mungkin sebelum menentukan ini ada beberapa daftar pustaka yang kami pakai yang mempersamai kami selama baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut terhadap kami, silakan Pak Fajar dan teman-teman bisa mengisi di kolom komentar. Dan kami juga berharap juga tidak lupa untuk like dan subscribe dan supaya kita tetap semangat memberikan konten seperti ini. Baik, cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih semuanya telah menonton kami dan sampai jumpa.